Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngawas kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, halaman 31. Haula muskilati zawaj, seputar problematika pernikahan. Nara muskilata zawaji, nara kita melihat muskilata zawaji, problematika pernikahan, tasdadu ta'qidan, semakin rumit, semakin kompleks, ma'amururi zamani, beserta seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya zaman atau masa. Wa qad sya'a, sungguh telah tersebar, baina syubbani, di antara para remaja, fil mudunil amirati, di kota-kota yang ramai, kota-kota yang padat. Apa yang tersebar? Al-i'radu aniz zawaj, mereka berpaling dari pernikahan, ma'at tabarrumi, serta diiringi dengan rasa mengeluh, liman tazawwaja, bagi mereka yang sudah menikah, wal khaufu, dan rasa takut, bin nisbati liman lam yatazawwaj, jika dinisbatkan bagi orang yang belum menikah. Inna hadzal amra la'ajib, sesungguhnya hal ini adalah hal yang aneh. Dalam pengantar kitab di tema haula muskilatiz zawaj ini, muallif kitab ini mengatakan, kita melihat bahwasannya problematika pernikahan ini semakin rumit, semakin kompleks seiring dengan berjalannya waktu. Jadi sudah menyebar kuat di kalangan remaja tadi, khususnya mereka yang ada di kota-kota yang ramai seperti Jakarta, Surabaya, Malang. Apa yang sudah menyebar? Al-i'rad aniz zawaj, mereka tidak mau menikah. Mereka lebih fokus mikir karir. Menikah kadang terlambat menikah, bahkan sangat terlambat sekali menikahnya. Di samping itu juga ada keluhan yang dimunculkan oleh mereka yang sudah menikah. Saya mengeluh, kenapa kok saya menikah masih muda? Ini yang sudah menikah munculnya mengeluh, sementara yang belum menikah munculnya rasa takut. Duh, apa aku siap nikah, mampu apa enggak saya menafkahi? Ada rasa takut yang luar biasa. Inna hadzal amra la'ajib, ini kan hal yang aneh, unik. Wa ma min hadatsin illa walahu sababun, tidak ada satu peristiwa kecuali di situ ada penyebabnya. Walakin tilkal asbabu, tapi penyebab-penyebab itu tahtaju fi tahliliha, butuh untuk diurai, butuh untuk dianalisis. Begitu. Wal ihatati bi athariha wa nataijiha, dan harus meliputi dengan beberapa efek, beberapa bekas, dan juga beberapa hasilnya. Jadi kalau bisa menjangkau, meliputi, menguasai bekas-bekasnya dari sekian penyebab ini. Jadi efeknya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, itu harus dikuasai. Hasilnya seperti apa. Kemudian wa kaifiyati ilajha, di samping itu juga harus menguasai bagaimana cara mengatasinya, ila waktin tawilin, hingga butuh waktu yang panjang. Wala'allana nuwaffiqu insyaallah, semoga kita ini diberi petunjuk oleh Allah, jika Allah berkehendak, lil ilmami bi ahammiha, untuk memahami paling pokoknya penyebab ini, syuyu'an, secara merata, seperti itu. Wa aktsariha atharan, dan bekas, efek, pengaruh yang lebih banyak. Wa aqrabiha
wa aqrabiha ilajan, dan lebih mendekati pada pemberian solusi. Jadi katanya muallif kitab ini tidak ada peristiwa kecuali di situ ada penyebabnya. Kemudian penyebab-penyebab itu butuh dianalisis, butuh untuk dikuasai, butuh untuk dijangkau, bekasnya, pengaruhnya, kesannya, hasilnya, dan juga selain itu juga harus dikuasai bagaimana cara untuk mengobati dari sekian penyebab ini, hingga butuh waktu yang lama. Nah, semoga kita nanti diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah insya Allah untuk memahami paling pokoknya dari sekian sebab secara utuh, secara merata, dan paling besarnya pengaruh dari sekian sebab, paling besarnya sekian kesan, sekian efek, sekian bekas, dan juga paling dekatnya untuk memberikan solusi atau pengobatan. Itu katanya pengarang kitab ini. Ayyuhas sada al-kiram, wahai tuan-tuan yang mulia, inna zawaja, sesungguhnya pernikahan, mabda'u takwinil usar, adalah prinsip untuk menciptakan keluarga-keluarga, wa madaril umran, kemudian rotasi pembangunan. Sebegitu. Wa madaril imran, dan rotasi atau apa rotasi itu? Tempat berputarnya pembangunan. Rotasinya pembangunan. Wa sababinu muwil umam, dan menjadi penyebab tumbuhnya bangsa-bangsa. Wa aunun. Jadi kalau inna zawaja mabda'u takwinil usar, ya, ini satu, pernikahan itu prinsip menciptakan keluarga-keluarga. Begitu. Wa madarul imran, dan rotasinya pembangunan. Dua. Wa sababu numuwil umam, dan penyebab tumbuhnya bangsa-bangsa. Wa aunun ala nizamil hayat, dan pertolongan atas sistem kehidupan. Wa ba'isun lil umami ilal amal, dan menjadi pendorongnya umat untuk beramal, untuk bekerja. Wa wasilatun lihana'il aisi wa sa'adatil mujtama, dan pernikahan juga adalah sarana kebahagiaannya kehidupan dan kebahagiaannya masyarakat. Kaifala, bagaimana tidak dikatakan sedemikian? Wa huwa qati'un li jarathimil fasad, pernikahan itu memutus pada bakteri-bakteri kerusakan. Kerusakan apa? Lil akhlaqi, kerusakan yang merusak moral. Wa mani'un lidabiri syururi bainal usar, dan juga pernikahan itu pencegah pada pokok-pokok kejahatan antara keluarga. Wa aunun ala siyanati syaraf, dan pernikahan adalah pertolongan untuk menjaga kehormatan, kemuliaan. Wal a'rab, dan juga menjaga beberapa harga diri. Wa fatihun libabil mawaddati bainan nas, pernikahan itu adalah pembuka. Pembukanya apa? Pintu kasih sayang, pintu cinta antara manusia. Kalau selain pernikahan itu cinta yang enggak jelas, khususnya cinta-cinta yang diurai, yang diikat oleh seorang lelaki dengan lawan jenisnya atau perempuan dengan lawan jenisnya, tidak berada dalam naungan pernikahan. Itu tidak bisa membuka pintu cinta kasih sayang, tapi membuka syahwat, ya. Fakam min sakhsin munfaridin fi hayatihi laisa lahu
nasirun sara bi isharihi. Betapa banyak seseorang yang ia sendirian dalam kehidupannya, laisa lahu nasirun, ia tidak memiliki orang yang membantunya, sara bi isharihi, yang ia menjadi kerabatnya atau mertuanya, azizil janib, yang ia sisinya agung, maufuril karamah, dan diliputi dengan kehormatan, kemuliaan, mahfuzil ghibah, terjaga dari penistaan. Nah, kan begitu. Wa kam nara min khamilin mayyitil amal ishtadda bizawaji azruhu. Dan kita juga melihat betapa banyak orang yang malas, mayyitil amal, harapannya sudah mati, ishtadda bizawaji azruhu, kemudian gara-gara ia menikah kekuatannya menjadi dahsyat, bangkit, enggak jadi pemalas lagi, harapannya hidup lagi. Wasara fil hayati utwan amilan nasyiton, kemudian dalam kehidupan ia menjadi bagian dari anggota yang beramal, yang bekerja dan semangat. Li'annahu bizawajihi sya'ura biwajibatin, karena dengan ia menikah ia merasa dengan kewajiban-kewajiban, kana ghafilan anha, ya ta, wa ta'allaqat bihi masalihu muhimmatun, yang mana kewajiban-kewajiban itu terlupakan, kemudian sekarang ia justru berhubungan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang pokok. Fastafadat minhul ummatu akthara mimma istafadat dzurriyyatuhu minhu, sehingga umat dari hal itu bisa mengambil manfaat lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh keturunannya dari hal itu. Paham ya? Wala apa itu? Wala tasullu an hifdzil mar'i sihhatuhu bizawaji. Kemudian ia juga tidak menjauhkan, ya tahu, menjauh dari mana? Hifdzil mar'i, kesehatannya tidak menjauhkan seseorang bizawaji, dengan pernikahan. Nah, gimana ini? Wala tasullu, tidak lepas, berarti mengikat. Nah, begitu. Wala tasullu, tidak menjauh, berarti mengikat. Wala tasullu, tidak lepas, berarti menyatu. Apa? Sihhatuhu, kesehatannya, an hifdzil mar'i, untuk menjaga dirinya, bizawaji, disebabkan dengan pernikahan. Fayabta'idu bihi 'anil zina alladhi yajurru ila syarril amrad, sehingga ia bisa menjauhi perzinahan yang bisa menariknya pada kejahatan, pada buruknya beberapa penyakit. Jadi maksud dalam paragraf ini, katanya muallif kitab ini, betapa banyak di situ ada orang yang hidup sendirian. Dalam kehidupannya dia nggak punya partner, nggak punya teman yang mau membantunya, yang kemudian dia menjadi bagian dari kerabat mertuanya, kemudian sisinya dia menjadi mulia, diliputi dengan kehormatan, dengan kemuliaan, terjaga dari penistaan, kan begitu. Jadi kalau sendirian kamu malah nggak punya harga diri, ndak dijaga dari penistaan, ndak mulia, kamu ndak punya teman. Gara-gara kamu sendirian. Coba kamu menikah, kamu punya keluarga lagi. Asalnya kamu punya satu keluarga, dengan kamu menikah, kamu punya dua keluarga besar. Sehingga ada yang membantumu, ada yang menolongmu, kamu menjadi semakin terhormat. Keluargamu mulia, kamu juga dapat kemuliaannya. Ketika orang menistakan kamu, di sana ada orang yang menjagamu. Itu secara akalnya begitu. Di sana juga banyak orang yang malas,
mati harapannya, tapi gara-gara ia menikah, ia bangkit, kekuatannya bangkit. Kemudian ia menjadi bagian dari salah satu anggota dari sekian manusia. Ia menjadi sosok pekerja yang giat. Kenapa kok bisa sedemikian? Karena dengan ia menikah, ia merasakan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya ia lupakan. Kemudian akhirnya kemaslahatan yang penting itu menjadi terikat kepadanya. Akhirnya apa? Umat akan mengambil manfaat kepada orang tadi, orang yang melaksanakan pernikahan tadi, dibandingkan dari apa yang didapatkan oleh keturunannya. Jadi umat ini justru mendapatkan manfaat besar gara-gara Sofi menikah. Bahkan umat ini ngambil manfaat lebih besar daripada keturunannya Sofi itu sendiri. Kenapa? Karena orang menikah itu berhubungan dengan masalah-masalah yang luar biasa. Wala tasullu, dan ia tidak bisa melepaskan kesehatannya. Berarti ia selalu bisa terikat, menjaga kesehatannya untuk melindunginya. Gara-gara disebabkan dengan menikah. Gara-gara dia sehat, kemudian tubuhnya terjaga, maka apa yang terjadi? Ia bisa menjauhi perzinahan yang akan menariknya pada buruknya beberapa penyakit. Kama annal mutazawwija tantazimu ma'isyatuhu al-hayawiyah fayanzuru manzilahu qad amara bil abna'i wal banati fadabbat fihi ruhul hayatil jadida fayushahidu min ni'amillahi ta'ala alaihi ma yashrahu sadrahu wa yaqurru ainahu wa yamla'uhu ibtihajan wa surura. Sebagaimana orang yang menikah. Orang yang menikah ini kehidupannya, secara kehidupan ia tertata. Ia melihat rumahnya, di situ sudah ada anak-anaknya yang laki-laki dan anak-anak perempuannya yang hidup bersamanya. Akhirnya ruh kehidupan yang baru itu masuk pada dirinya. Dan ia ketika itu menyaksikan betapa nikmat Allah luar biasa yang diberikan kepadanya, yaitu kenikmatan yang kemudian melapangkan dadanya, menjadikan sesuatu yang disenangi oleh pandangannya, sedap dipandang mata, dan akan meliputinya merupa, dan ia akan diliputi oleh kebahagiaan dan kebahagiaan yang berseri-seri luar biasa. Itu yang terjadi kepada orang yang menikah. Kalau orang itu belum nikah, ya repot, membayangkan kayak gini berat. Nah, kan seperti itu. Paham ya? Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsira wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmatnya Allah kepada hamba-hambanya itu banyak, tapi nikmat yang paling agung dari sekian nikmat adalah mulianya beberapa anak, lahirnya beberapa anak. Yang jelas anak yang mulia, anak yang baik. Kalau cuma anak menjadi penjahat, itu bukan kenikmatan. Jadi nikmatnya Allah ini luar biasa, rahmat. Kalau bapak dan ibu punya anak yang mulia, itu adalah wa ajalluhunna, paling dahsyatnya nikmat, rahmat. Bukan uang loh, rahmat ya. Bukan uang. Jadi kalau mau jujur, bapak-bapak dan ibu ketika sudah berkeluarga, yang menjadi kebahagiaan pertama sebenarnya bukan uang. Apa? Ketika anaknya berwujud jadi anak yang saleh dan solehah, disitulah ia merasakan kebahagiaan dan kesuksesan, baik ketika dia hidup maupun dia sudah meninggal. Karena kalau uang itu sudah ada takarannya.
Seperti itu. Allah yang menjamin rizkimu. Ngapain kamu bingung kalau cuma urusan uang? Tapi kalau anak yang soleh, anak soleh ini menciptakannya butuh namanya dididik, ngaji, taklim, ditirakati, diriyadai. Begitu. Riyadhah itu apa? Tirakat. Riyadhah itu makna simpelnya apa? Mengolahragakan dirimu untuk menahan nafsu dan keinginan kamu. Orang-orang dulu itu anaknya itu selama di kandungan, kadang itu bapak dan ibunya puasa. Puasa itu apa tujuannya? Meminta kepada Allah. Dengan ia bertakarrub kepada Allah, ya Allah, dia bercapek-capek di hadapan Allah, tujuannya agar meminta kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang saleh dan soleh. Ada orang di sana ketika istrinya hamil, istrinya itu ngatamkan Al-Quran sampai 12 kali. Gitu. Mungkin kamu akan komplain, tapi Rasulullah dulu orang tuanya tidak pernah begitu. Kan repot kalau kamu begitu. Sekarang saya mau tanya, baca Quran itu ada enggak tuntunannya? Ada. Terus kalau dia baca Quran ketika itu salahnya apa? Gitu. Dia niatnya mendekatkan diri. Dia semakin mendekatkan diri karena melihat istrinya hamil. Yang dia harapkan apa? Siapa tahu rahmatnya Allah semakin mengalir kepada dirinya, karena ketika itu dia juga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau puasa, siapa tahu dengan dia puasa itu kan berat, menjaga lisan, menjaga mata, semuanya zahir dan batin. Siapa tahu doanya dia ketika dipanjatkan mengalir nikmatnya pada dirinya juga kepada anaknya, karena itu juga bagian dari dirinya. Seperti itu man. Orang dulu itu ya tirakatnya, kadang makannya cuma segini roti. Ya. Bukan segini, nasinya bukan segini. Ini roti segini. Ya kan. Makanya ke WC-nya itu dulu udah cepat full. Ulama dulu itu enggak pernah ke WC, kapan mau keluar? Enggak di mata. Sekarang kan beda santri modern segini. Nah, seperti itu. Ini adalah proses dia sedang melatih dirinya. Saya tidak pengen untuk mengikuti hawa nafsu saya. Saya pengen mendekat kepada Allah. Efek dari saking dahsyatnya dia bertakarrub kepada Allah, biasanya itu petandanya kadang nikmatnya Allah itu luar biasa. Seperti itu. Kita tahu Imam Syafi'i berada di kandungan berapa tahun? Luar biasa. Kuat perempuan modern. Yes. Luar biasa kan ibunya Imam Syafi'i dengan kesabaran beliau. Bersabar. Tirakat itu sebenarnya berusaha sabar dari sesuatu yang harusnya enak. Itu bersabar. Yang lahir jadi Imam Syafi'i 9 tahun hafal Quran, 15 tahun jadi mufti. Mufti mak, sekampung tanya hukum beliau tahu. Nah sekarang tirakat gak ada, pengen punya anak kayak Imam Syafi'i. Ya adanya Imam Syafi'i ya disalah-salahkan itu. Ya seperti itu. Iya ada itu. Saya melihat beberapa ustadz kayaknya merasa benar sehingga Imam Syafi'i itu salah. Seperti itu kan, luar biasa kalau sudah levelnya begitu. Berarti dia mengaku dirinya lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan hadis ini, kita akan ngaji kitab Jami'ud Durus. Semoga bermanfaat dan memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillah.